Ini bisa ya nyala, LED-nya nyala, terus dari blinknya juga bisa switchnya tuh. Kita matikan satu persatu dari switchnya yang di sini yang ada di aplikasi Blink. Oke, and we're done. Halo guys, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Putu Dewandani dengan NPM 215061033. Jadi, oke, sekarang video kali ini aku akan membahas tentang ini, map MCU dan LED. Terus kita juga pakai aplikasi yang ini ada di HP dan juga ada di laptop. Kalau di laptop tapi bukan berupa aplikasi, tapi bisa diakses lewat website yaitu Blink. Oke, yang pertama kan aku bahas di sini yaitu tentang si aplikasinya, bukan aplikasi, sorry, si websitenya Blink ini. Aku bakal share screen dan oke, ini halaman utamanya ya, iya tuh. Ini halaman utamanya. Jadi di sini ada developer zone, ada device ini perangkat-perangkat yang terpaut atau yang lagi kita onlinein gitu. Terus ada user, ini user ini aku, yaitu ini adalah akun aku, statusnya aktif ya, tentu saja aktif karena lagi kita buka gitu kan. Lalu di sini ada organization, ini harus pro sih karena kita budget pelajar, jadi kita pakai yang tidak pro, nggak apa-apa. Kita masih bisa menggunakan aplikasi ini. Terus di sini ada templates, my templates, yaitu templates yang udah aku buat. Ini ISPX di HT11 ini gagal sebenarnya, nggak apa-apa. Kegagalan adalah awal dari sebuah keberhasilan. Oke, ini ada first projects, yaitu project yang aku buat untuk tugas ini. Cuman kita akan bikin dari awal ya. Jadi ini harusnya aku hapus sih. Soalnya nggak bisa bikin template baru. Gimana cara ngapusnya ya? Edit. Oke deh, ini kita namain IoT. Enggak deh, nggak mau pakai yang itu. Pakai first project aja, Kak. Suka sekali sama first project ini. Gimana cara ngapusnya? Bentar ya, guys. Ini device developer Zoom. Aku nggak bisa bikin template baru. Ini gimana cara ngapusnya? Please. Kayak gue pengen nyoba dari awal gitu loh. Oh, bisa. Delete. Good. Good choice. Ini aku kasih tahu kamu cara bikin template aja ya. Soalnya demonstrasinya aku udah bikin. Hmm, tetap aja dong, ngulang dong. Karena beda tokennya. Tapi yaudahlah yang apa-apa ya. Kita bikin, ini dihapus juga deh. Gak apa, bencana. Delete. Kita hapus. Kita mulai dari awal kita. Kalau rusak ya udahlah ya. Itu udah nasib. Nah, di sini kita bisa klik template, new template untuk kita bikin. Kita bikin yang lucu lagi. First project, my favorite, FIRST, first project. Hardware-nya kita pakai ESP32, connection type-nya with Wi-Fi. Sebenarnya bisa satelit, GSM, atau Ethernet, karena gue nggak punya, gue cuma punya Wi-Fi doang, jadi kita pakai Wi-Fi aja. And we're done. Selesai. Nggak, belum. Oke. Di sini ada home. Terus ini ada data streams. Ini ada web dashboard. Ini ada metadata. Ada connection. Nih, kita online ya. Lagi online nih. Terus ada event and notification. Ada user guides. Ada mobile dashboard. Home. Kita pertama ke web dashboardnya dulu. Di sini kita pakai switch.
Switch ini tuh bisa kita sebut kayak apa ya, saklar lampunya gitu, saklar yang bisa ngeklik untuk dihubungin atau ngehubungin ke si lampu kita ini. Jadi karena kita pakai 5, sebenarnya cuma maksimal tuh emang cuma di 5 doang. Ini kita taruhin switchnya 5 juga. Kenapa sih kok cuma bisa 5? Karena di si apa namanya ini, di data streamnya itu dia cuma bisa menampung 5 aja. Kalau mau 10 atau 8 kita harus berlangganan premium. Oke, yang pertama ini kita sebut saja dia LED 1 ya. LED 1, kita bikin virtual pinnya LED 1 alias LED 1. Tipe data integer, pinnya di V0. Ini hubungan pinnya ini bukan ke si ESP-nya, tapi nanti pin ini tuh bakal kita lihat atau kita masukin ke si apa namanya Arduino IDE-nya. Tinggal create and save. Oke, udah jadi nih LED 1. Lanjut, ini kita juga bikin juga sama LED 2, virtual pin, create. Oke, ini LED 3 yang warna lain. Hampir sama kayak punya gue. Save. Ini 4 ya ini berarti. Oh ya, untuk virtual pinnya atau si V3, V1, V2 itu dia tuh kayak otomatis gitu loh teman-teman. Jadi kita nggak perlu ngeklik satu-satu atau nyari satu-satu. Sebenarnya bebas sih, mau kita tulis LED 235, 256 itu juga bisa. Cuman ya saya mager aja. Kalau ada yang lebih mudah, kalau kita saya repot nih, ya aku tunjukin ya nih. Ini udah dipakai, ini nggak bisa kita pakai lagi. Ini kalau kalian mau yang banyak atau nyari angka cantik nih bisa nih berapa aja dipakai. Nanti ngerubahnya ya cuma di source code-nya aja gitu. Nah, create. Terus kita save. Nah, kalau kita coba ya, kita coba ini sampai 6 LED aja. Nih, udah upgrade, kita nggak bisa pakai data stream baru. Nih, kita harus pakai data stream yang lama. Kalau kita pakai data stream yang lama ini tuh, di source code itu nanti bingung waktu mau ngidupin ke pin D1 atau D3 tuh kayak, ini yang mana yang dipanggil gitu kan. Kayak, ini yang hidup yang mana? Itu. Tapi aku juga belum tahu, nanti kita coba bareng-bareng apakah bisa. Kita coba terakhiran aja, karena ini susah. Kan menghancurkan bling aku yang udah pretty ini. Jadi aku nggak mau. Jadi kita harus satu-satu aja. Dan nanti jadi berantakan, pusing banget, pusing. Oke, kita save. Nah, tadi tuh udah ya LED-nya 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini tuh, this is how the device page will look like for actual device. Jadi ini ada device name-nya, ada keterangannya online, device owner. Ini siapa sih ownernya? Gue dong, karena pakai gue, oke. Company name itu kosong sih, oke. Terus kita ke device. Nih, setelah kita tadi merangkai si itu tadi, kita beralih ke device. Di device ini kita bisa klik new device, terus from template, 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 template itu apa kayak. Nah, ini kayak yang first project yaitu template yang kita buat tadi, tinggal create. Oke, we are done. Tinggal copy nih, copy, udah kan, udah kita copy kan. Nah, di sini ada tulisannya kan, first project of one. Ownernya aku tuh, my organizationnya ini, bla bla bla. Oke teman-teman, untuk rangkaian tadi, alat-alat yang kita butuhkan itu satu breadboard. Ini panjangnya untuk breadboardnya terserah, mau pakai yang mini atau yang sepanjang ini juga nggak apa-apa. Karena yang kita pakai atau yang kita colokin ke sini tuh cuma dikit. Terus ini ada 6 buah kabel jumper. Kabel jumpernya tuh yang kepake di sini male to female karena kita bakal nyambungin dari si ESP ini ke breadboardnya. Ini kita pakai ESP 8266.
dia yang bisa connect dengan wifi itu. Ini saya pakai yang jenis Lowline karena belinya yang Lowline bukan yang American. Terus kita juga ada 5 LED karena nanti kita bakal nyoba ke 5 LED. Terus ini ada kabel micro USB bentuknya kayak gini. Yang paling penting tuh sih ininya sih, kabel yang ini, karena dia buat nyolokin ke atau nyambungin ke USB-nya. Kita bisa pakai micro USB yang dari HP atau yang dari power bank ya, itu sama aja kok, yang penting dia jenisnya micro USB. Dan yang pasti kita juga butuh laptop untuk mengcompile, untuk bikin remote-nya di Blink, dan untuk running di Arduino IDE. Jadi kita mulai aja ngerangkai si alatnya ini. Jadi kalau aku ini sebenarnya bebas sih ya. Oh ya, ini untuk lampu, ingat jangan sampai kebalik, yang pendek itu ke ground atau ke bagian negatif ya. Negatifnya kan ke yang biru ini, jadi dia kayak gini. Ini lampunya aku asal-asal aja, alias aku sebar aja. Yang penting kecolok, nyambung, dan bisa nih. Jangan kebalik aja antara kawat yang ke ground dan kawat yang ke pin. Jadi yang pendek ke ground, yang panjang ke pin atau ke negatif. Susahnya pegang satu. Terus ini yang merah agak bengkok, pegang dulu. Ini ya yang merah ya. Yang merah kita pasang. Semoga aja dia cukup pakai satu ya, satu ground. Nah, jadi terus selanjutnya dari ESP ini satunya kita masukin, kita iniin, sambungin ke groundnya. Ground di sini satu nih. Kita pakai kabel merah aja buat ke ground. Nih, kelihatan nggak ya? Nih, ini kan yang ground. Nanti kalian lihat di ESP masing-masing aja. Terus dari D0 sampai D4 yang kita isi untuk pinnya, karena kita cuma pakai segitu, cuma pakai 5 LED. Nah, yang kabel ground ini tadi kita langsung aja sambungin ke sini nih, ke bagian breadboard yang di sini. Nah, dia ke negatifnya gitu. Terus ini mana tadi? Di situ. Nah, kita tinggal pasang satu-satu untuk pinnya dari D0 ya ini. D0 kita pasang ke sini. Jadi ini nunjukin kalau dia ini di pin nomor 1 gitu. Terus D2 D1 ya. Tadi kan D0. Nih, terus harusnya berarti di D2 ya. D2 ke ini nomor 2 nih, di sininya nih. Terus kita tambah lagi ke D3. Dan terakhir ini ke D4. Oke, we're done. Ini untuk MCU-nya nih kayak gini. Ini benar-benar rangkaian yang sederhana, mudah, dan udah gitu doang. Terus ini kita sambungin juga ke sini. Susahnya mendadak jadi konten kreator yang begini nih. Harus pelan-pelan dengan hati. Nggak bisa ya? Kamu lagi ingat video apaan? Oke. Jadi
udah jadi rangkaiannya. Ini tinggal disambungin ke laptop, terus di running programnya aja. Jadi alatnya udah jadi. Selanjutnya ini adalah bling yang tadi udah kita buat. Kita bisa lihat ya, ini di sini untuk first project dia statusnya masih offline, yang mana dia belum nyambung nih sama ISP-nya dan kita nggak bisa ngontrol. Di sini juga belum kesambung kabelnya. Kalau kita klik-klik juga dia nggak hidup nih. Coba ya. Itu agak gelap. Tuh, nggak nyambung. Ya jelas, ini belum kita colok. Jadi ini harus kita colok terlebih dahulu. Nah, tadi itu nyala karena belum ke reset itu. Oke, udah. Ini kalau kita klik emang hidup? Enggak. Karena apa? Karena di sini udah online. Udah online. Udah online. Jadi ini adalah tampilan dari website Blink, yang mana ini tuh adalah tombol-tombolnya, switch dan lain-lain. Di sini aku juga udah punya rangkaiannya, udah aku rangkai ya. Yang tadi ada 5 lampu LED di sini. Ini aku pakai pin dari D0 kalau nggak salah, yang ini yang hijau, D0, D1, D2, D3, dan D4. Terus satu kabel ke ground. Nah ini karena tadi dari source code audio ini udah aku jalanin, kita coba testi ya. Di sini kita klik LED 1. Nah, nih LED 1 di sini nyala. Dari kita klik yang LED 1 yang di sini, ini keterangan apa gimana sih? Nah, kalau misalnya kita matiin lagi, oke, nyala ya. Kita tes ke LED 2. LED 2 ini lampunya warnanya emang kuning, jadi kayak kurang apa ya? Kurang kelihatan gitu loh. Cahayanya kurang pokoknya cahayanya ya. Terus kita coba ke LED 3. Nah, yang merah, yang kuning kita matiin dulu. Merah kita matiin, yang kuning kita matiin. Jadilah dia sisa yang merah aja ya. Terus kita coba lagi. Nggak mau fokus. Kita matiin LED 3, kita hidupin LED 4. LED 4 birunya menyala bangku. Ini biru teknik menyala banget, anjay. Astaga, nggak boleh ngomong kayak gitu. Ini untuk LED 5. Oke, hidup semua ya. Kita coba satu-satu. Ini demonstrasi alatnya menggunakan si aplikasi Blink LED 3, LED 2, LED 1. Oke. Perubahannya di sini dia udah ke switch ya. Waktu kita klik switch LED-nya, nih LED 1, 2, 3, 4 dan 5, jadilah dia menghidupkan LED di sini. Ini bisa ya nyala, LED-nya nyala. Terus dari blinknya juga bisa switchnya tuh. Kita matikan satu persatu dari switchnya yang di sini ada di aplikasi Blink. Oke, and we're done. Bla bla bla. Sini ada tombol edit, cuma sebelum itu ke sana mari kita buka si Arduino IDE kita. Kita ganti bentar, aku buka dulu Arduino IDE-nya.
Ya, pause ya. Kita share screen ulang. Share Windows aja deh. Pusing. Oke guys, so this is um, source code yang aku buat untuk menjalankan si Blink-nya ini. Tadi kita copy dulu yang tadi udah kita copy ya. Tada, first project. Dan di sini ada auto token. Jangan lupa, ini pokoknya jangan sampai salah, jangan sampai diganti nih kayak ini nih. Harus diganti, kalau enggak, ya nggak bisa. Dia nggak bisa kalau nggak diganti. Oke, dari mana sih dapat si Blink auto token ini di mana? Teman-teman buka lagi di sini nih. Di device ini juga biasanya ada nih, auto tokennya ada di sini. Cuman cara aku kurang paham nih cara nyalinnya gimana. Soalnya ini kayak nggak bisa dia cuma bisa diklik gitu. Cuma tadi waktu pertama kali kita create device itu dia udah ditampilin kan. Yang tadi aku salin. Nah itu tinggal kalian salin terus kalian masukin deh ke source code kalian. Ini source code-nya banyak di GitHub juga banyak. Cuman ini kalau nggak salah aku buatnya itu tuh dia dari sini nih. Di file terus ada examples. Nah, itu banyak banget teman-teman bisa cari nih. Kemarin tuh aku ESP862 apa? Ya, ini WiFi kah? Enggak deh kayaknya. ESP8622 ESDP nih. FAT ini banyak nih juga. Nih, update server. Nih ESP822 ini kayaknya ini deh yang aku pakai. Terus abis itu Blink nih. Nah, ini contoh template-nya. Nih, biasanya otomatisnya kayak gini kan. Itu yang belum disetting sih nih. Jadi ada kayak gininya. Ini khusus buat Blink gitu. Cuman um, ini kita close aja karena yang kita gunakan adalah ini. Oke. Ini ada define di sini ada untuk template. Nama templatenya tadi ada template ID ya. Template ID terus ini ada project name yang tadi kita buat first project dengan auto token yang tadi. Terus ini kita pakai ESP8266 ya. Wi-Fi yang ini tadi nih. Nah, terus di sini pinnya, oh belum. Sini ada char SSD ini buat WiFi ya, ya buat nyambungin si codingan kita otaknya ini ke ISP-nya biar dia bisa tuh jalan. Tadi pengaruhnya di mana? Pengaruhnya tuh ada di sini nih. Nih, statusnya offline kan? Offline nih jelas karena kita belum jalanin source code dan belum nyambung nih sama WiFi-nya. Ini WiFi-nya BTS dengan password Pak Jimin. Ini WiFi kontrakan saya. Nih, di sini nih harus sesuai ya. Kalau nggak sesuai atau kita nggak punya kuota, nih di sini tuh nggak bakal jadi online, di sini tuh bakal offline terus. Jadi kita perlu yang online biar kita bisa mengkontrol. Di HP juga bisa ya, di HP beli yang di HP juga bisa. Nah nih kalau di HP contohnya, contoh di HP. Terus ini ada um, kita balik lagi ke penjelasan source code ya ini ya kita definisikan aja lah ya. Dari D0 sampai D4 di pin si ISP-nya itu tadi void setup terus ini ya pin mode gitu-gitu ya buat ngidupin dan matiin lampunya tuh di sini nih pakai ini nih. Nah di sini nih yang mana kayak maksud aku tuh kayak dia butuh V0 V1 V2 V3 yang berbeda gitu loh sampai V4 jadi ada 5 gitu kan. Kita nggak bisa pakai 8 LED gitu karena ya di sini cuma bisa sampai 5 doang yang gratis data streamnya udah ya terus jadi kita sambungnya ini kabelnya ke laptop. Ah kedengeran nggak bunyinya? Sebelum itu mari kita upload dulu. Down compiling terus kita upload. Oke dia connecting kita tunggu aja ini sampai 100% gitu. Lampunya udah mulai nyala guys.
Tapi ini belum hidup gitu loh, karena dia ini masih kayak settingan yang tadi sebelumnya. Tadi kan aku udah pernah nyoba dulu kan. Oh, pencahayaan nih yang membuat saya jadi lebih mati. Oke. Ya udah mati karena compilingnya udah di 100% ya. Udah ya? Udah. Kita cek dulu. Tada! Kita sudah online guys. Jadi tadi wifi-nya nyambung dan jadi wifi-nya tuh nyambung ke ISP-nya. Nah sih kameranya. Nih nyambung ke ISP-nya ini. Oh sini nih. Ke ISP-nya ini. Kok virtual background ini kok bisa ini ya. Sebentar ya teman-teman. Kita hapus aja deh virtual background-nya. Karena kita mau demoin yang pakai HP ya. Biar kelihatan gitu loh. Tadi kan pakai laptop ya soalnya. Oke guys, sebenarnya kayak aku ada kendala nih. Jadi yang di HP itu kan kita udah bikin sini kan. Yang di HP itu juga harus kita bikin juga nih. Jadi dari sini kita bikin ada tombol kayak apa namanya obeng, kayak obeng ini kita klik. Nah untuk first project kita ada tombol tambah di bawah sini nih. Terus kita pilih button. Buttonnya ini kita pilih sampai ada 5 ya. Ini aku pilih-pilih dulu. Nah, nih buttonnya kan udah nih. Kita kita klik kita klik sekali buttonnya. Nah, sebenarnya kayak gini ya. Yang kita masukin data stream yang tadi kita udah buat dari data streamnya si LED 1 sampai si LED 5 yaitu dari V1 sampai V0. Sampai V4. Nah, di sini nih ada satu nih. LED 1, 2, 3 itu jadi kita klik virtualnya satu nih. Terus mode-nya di sini ada push sama switch kan. Aku lebih nyaman pakai switch karena nggak perlu ditekan lama. Jadi kayak kita tinggal klik sekali itu udah gitu. Kita ganti ke switch, terus tinggal di X. We're done. Kita selesai buat si uh, pencet-pencetan di HP. Kita bikin sampai 5 biar sama kayak yang di laptop ini. Ini aku proses buat dulu. Ini nggak usah aku skip ya. Aku males ngeditnya. Kita bikin sampai kita bikin yang V2 switch oke. Udah tambah lagi sampai V3. Ini sekarang V3. Oke, kita ganti switch jangan lupa. Terus sekarang kita bikin lagi data stream yang ke V4 atau LED 4. Oke, udah. Kita bikin yang terakhir buat LED 5. Aku males screen record di HP karena penuh memorinya. Jadi ya udahlah ya, aku udah nunjukin dikit-dikit. Aku harap kalian bisa mengerti. Oke, and we're done. Di sini udah ada 5 ya teman-teman. Kita balikin aja. Nah, penampakannya bakal seperti ini. Oh, hidup. Gimana caranya gue bisa mencet di sini, terus bisa nunjukin ke kalian juga. Nah, oke. Nih, 1, 2, 3, 4. Oh, terang sekali yang warna biru. Wow, oh my God, so cute. Kita matiin satu. Bisa nggak sih kayak share screen-nya saya matiin dulu aja deh ya, biar lebih lebar. Mau saya stop share. Oke, di sini nih, hidup. Kita langsung matiin lagi. Mati ya. Coba yang paling bawah, merah, mati. Yang biru.
yang terang banget. Oke. Kuning yang paling mini hidup juga. Nah, ini hidup juga yang terakhir. Oke, jadi kita bisa ngontrol si ini nih, ESP kita. Nah, sini, nih, situ sih. Nih, ESP, rangkaian ini dari HP, dari HP bisa, terus dari laptop juga bisa. Tadi videonya udah aku bikinin, jadi nanti tinggal gabungin aja. Terus apa lagi ya yang perlu dijelasin? Kayaknya udah ya. Apa lagi yang perlu dijelasin? LED-nya hidup udah, ngerangkainya udah. Terus ini udah online juga udah berarti ya. Oke. Jadi teman-teman itu sebuah oh, mari kita coba. Kita coba ya. Kita edit. Coba kita tambahin switch-nya. Tapi ini kita tulis nggak jadi deh aku mager udah. Mari kita sampai sini aja. Thank you for watching. Saya di sini masih belajar, jadi apabila ada banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih, nggak jadi percobaan. Saya pusing, jadi cukup sampai 5 aja, Kak. Data streamnya nggak bisa, gitu kan. Oke, bye-bye. See you di video minggu depan.